Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas kisah tentang Al-Taufal bin Am Al-Dausi. Allahumma ij'alhu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair. Ya Allah, berikanlah untuknya satu tanda kekuasaan yang dapat membantunya mengerjakan kebaikan yang telah ia niatkan. Salah satu doa Rasulullah untuknya. Al-Tufail adalah pemimpin kabilah Daus pada masa jahiliyah. Dia adalah salah satu sosok pemuka Arab yang berpengaruh dan salah seorang tokoh yang terhormat. Tungku tidak pernah diturunkan dari perapian baginya dan tidak ada pintu yang tertutup baginya. Ia gemar memberi makanan, memberi rasa aman bagi orang yang ketakutan, dan melindungi orang yang memohon perlindungan. Ditambah lagi, dia adalah sosok yang beradab, cerdas, dan pintar. Ia adalah seorang penyair yang memiliki perasaan yang peka dan lembut. Dia amat mengerti dengan manis dan pahitnya pembicaraan, sehingga kalimat yang diucapkannya mengandung bobot manis bagi yang mendengarnya. Al-Tufail meninggalkan rumah tinggalnya di Tihamah menuju Mekkah. Kala itu pergumulan masih terus berlangsung antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para kafir Quraisy. Masing-masing pihak membutuhkan pendukung dan sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Tuhannya, dan yang menjadi senjata beliau adalah keimanan dan kebenaran. Sedang kafir Quraisy menantang dakwah Rasul dengan segala jenis senjata, dan mereka berusaha menghalangi manusia dari beliau dengan cara apapun. Al-Tufail mendapati dirinya telah berada dalam peperangan itu tanpa persiapan apapun, dan ia turut serta di dalamnya tanpa sengaja. Ia tidak datang ke Mekkah dengan tujuan ini, dan tidak ada dalam benaknya urusan Muhammad dan Quraisy. Dari sini, maka dimulailah sebuah hikayat yang tak pernah terlupa bagi Al-Tufail bin Am. Mari kita simak kisah ini, karena ia adalah sebuah kisah yang aneh. Al-Tufail mengisahkan, "Aku tiba di Mekkah. Begitu para pemimpin Quraisy melihatku, mereka mendatangiku dan mereka menyambutku dengan begitu mulia. Dan mereka memposisikanku dengan begitu terhormat. Lalu para pemimpin dan pembesar mereka berkata kepadaku, 'Ya Tufail, engkau telah datang ke negeri kami. Ada seorang di sini yang mengaku bahwa ia adalah seorang nabi yang telah merusak urusan dan mencerai-berai persatuan serta jemaah kami. Kami khawatir ia dapat mengganggumu dan mengganggu kepemimpinanmu pada kaummu sebagaimana yang telah terjadi pada diri kami. Maka janganlah engkau berbicara dengannya, dan janganlah engkau dengar apapun dari pembicaraannya. Sebab ia memiliki ucapan seperti orang penyihir yang dapat memisahkan seorang anak dari ayahnya, dan seorang saudara dari saudaranya, dan seorang istri dari suaminya.' Al-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus saja menceritakan kepadaku tentang keanehan kisah Muhammad. Mereka membuat diriku dan kaumku menjadi takut dengan keajaiban perilaku Muhammad.
sehingga aku pun bertekad untuk tidak mendekat kepadanya dan untuk tidak berbicara atau mendengar apapun darinya. Saat aku datang ke masjid untuk bertawaf di Ka'bah dan mengambil berkah dengan para berhala yang ada di sana, sebagaimana kami melakukan haji kepadanya untuk mengagungkan berhala-berhala tadi. Aku pun menutup telingaku dengan kipas karena khawatir telingaku mendengar sesuatu dari perkataan Muhammad. Akan tetapi begitu aku masuk ke dalam masjid, aku mendapati ia sedang berdiri melakukan salat dekat Ka'bah, bukan seperti salat yang bisa kami lakukan. Ia melakukan ibadah bukan seperti ibadah yang biasa kami kerjakan. Aku senang melihat pemandangan ini. Aku menjadi tercengang dengan ibadah yang dilakukannya. Aku mulai mendekat kepadanya. Sedikit demi sedikit, tanpa disengaja sehingga aku begitu dekat dengannya. Kehendak Allah berbicara lain, sehingga ada beberapa ucapannya yang hinggap di telingaku. Aku mendengar pembicaraan yang baik dan aku berkata dalam diri sendiri, "Celaka kamu, wahai Tufail. Engkau adalah seorang yang cerdas dan seorang penyair, dan engkau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Lalu apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang diucapkan orang lain? Jika yang dibawa olehnya adalah kebaikan, maka akan aku terima. Jika itu adalah keburukan, maka akan aku tinggalkan." Al-Tufail masih mengisahkan. Kemudian aku masih terdiam sehingga Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Aku mengikuti beliau dan begitu ia masuk ke dalam rumahnya, aku pun turut masuk. Dan aku berkata, "Ya Muhammad, kaummu telah menceritakanmu kepadaku bahwa kamu begini dan begitu. Demi Allah, mereka terus-menerus membuatku khawatir darimu, sehingga aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tak mendengarkan ucapanmu. Kemudian kehendak Allah berkata lain, sehingga aku mendengar sebagian dari ucapanmu, dan aku menganggap hal itu adalah baik." Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah tentang Al-Tufail bin Al-Dawsi. Bagian 1. Tunggu di video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.